Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sesi sharing lagi ya menjelang siang ya. Jadi yang kita sesi sharing hari ini adalah suatu hal yang unik, hanya mengundang tawa, tapi itulah yang harus saya bahas hari ini ya. Karena musim sunat itu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan lagi. Dan yang saya evaluasi hari ini dan akan saya sharing hari ini adalah momen sunat di musim libur kemarin ya. Dari kurang lebih ratusan responden, 300-an responden ya, akan saya sharing di hari ini ya. Jadi paling banyak muncul kebingungan orang tua, kegelisahan orang tua. Sebenarnya apa sih yang harus saya siapkan ketika anak saya menjelang dihitan ya. Sebelum saya bahas alur majunya, saya dulu ke alur belakang ya. Kita tahu bersama kalau di zaman 90-an ya, hampir 95% sampai 99% yang disediakan oleh orang tua ketika anak 90-an itu dihitan itu pasti hanya sebatas sarung ya. Tidak lebih. Itu pun kalau ada dari suku lain ya, seperti Jawa, Sunda, buat acara pasti ada. Lombok itu pasti buat acara. Tapi kalau seperti saya di usia waktu lahir 90-an, terus dengan kondisi yang ada, mental dari kampung ya, itu yang orang tua sediakan hanya sebatas sarung, tidak lebih ya. Karena memang juga salah satu faktor anak 90-an itu mentalnya sudah terbentuk karena memang didikan yang menurut saya super extra power. Dengan kalau zaman dulu itu belum ada undang-undang perlindungan anak. Nah, setelah 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian sudah adanya juga undang-undang perlindungan anak, mental anak juga ikut manja. Dan itu hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Dan hal yang disediakan oleh orang tua di 25 tahun kemudian itu bukan hanya sebatas sarung saja ya, tapi orang tua harus juga sediakan mental ya, sediakan budget yang tinggi ya, sediakan menu untuk merayu anak. Begitupun si operator atau si praktisi pesunatnya ya, bukan hanya menyediakan ya, tetapi menyediakan menu ya atau aksesoris yang lain untuk bagaimana si anak ini mau menyunat di tempat kita agar anak juga senang untuk disunat ya, contoh mobil remote dan lain-lain. Nah, kita bahas mengenai mental ya. Di era sekarang ya, setelah 25 tahun dari tahun 90-an, menu layanan itu semakin canggih. Menu layanan semakin canggih ya. Serba safety. Karena di Indonesia di tahun sekarang, khususnya tahun 2024, itu kurang lebih ada menu layanan sunat kurang lebih 21 jenis ya. Semakin banyak jenis layanan hitan, semakin banyak juga variasi kemanjaan anak, dan itu hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Nah, maka riset membuktikan 90% sebelum anak itu dihitan, orang tua yang akan memberikan instruksi. Tetapi ketika anak itu menjelang disunat, awas, walaupun bapaknya polisi, tentara, bupati dan lain-lain, itu akan ngikut apa yang diinginkan oleh anak ya. Maka di momen-momen ini anak itu semua keinginannya harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, kadang-kala juga tidak mau disunat. Nah, ini akan menjadi problematika, turbulensi antara operator, orang tua dan si anak ya. Setiap tahun. Jadi semakin canggih, semakin modern, mental anak juga semakin canggih dan semakin modern. Jadi kita ikut arus juga ya. Dan ini hal yang tidak bisa
ditarik lagi ke tahun 90-an. Ya. Kalau anak dulu sudah terbentuk, ya, mentalnya sudah digembleng Satya sebutkan lagi, yang nonton video ini ya, yang kelahiran 90-an pasti paham ya apa yang saya maksud. Kalau saya mau sebut yang kekerasan, takutnya Facebook saya lagi habis lah. 1 bulan sampai 2 bulan tidak bisa posting. Karena pernah terjadi. Jadi orang tua harus memahami, sebelum menghitan anaknya, orang tua harus memahami karakter si anak. Ya, walaupun banyak menu yang klinik sediakan atau operator sediakan, harus disesuaikan dengan mental anak dan kondisi burungnya. Ya, contoh yang paling tercepat sekarang ini tindakan stapler. Ya, walaupun pengerjaannya kurang dari 3 menit, ya, ketika alatnya sudah terpasang, ya, dan itu langsung jadi ya. Tetapi orang tua tidak bisa memaksakan memakai metode tersebut ketika kondisinya, contoh anak yang luar biasa, anak obesitas, ya, banyak jajannya, yang anak bayi, contoh di bawah 3 tahun. Nah, orang tua juga tidak bisa memaksakan. Jadi antara budget device yang dipakai atau alat sunat yang dipakai dan kondisi anak itu satu kesatuan yang tidak bisa ketika dalam kondisi apapun harus selalu klop, tidak bisa, karena punya kontraindikasi, ya. Dan disinilah orang tua harus memahami hal tersebut, ya. Jadi juga kami sebagai operator, ya, harus menyesuaikan dengan kondisi anak ibu. Karena kenapa? Kami harus menyesuaikan dengan berat badannya, mentalnya, dan kondisi titiknya, ya. Jadi orang tua bukan hanya menyediakan sarungnya, budgetnya, dan mainannya dan lain-lainnya, tapi menyiapkan mental, ya. Itu yang paling penting. Jadi anak dan uang itu nomor 300-an, tapi yang pertama adalah orang tua bisa mempersiapkan mentalnya menghadapi anaknya, yang ketika mentalnya sebelum disunat dengan pada saat disunat itu akan berbeda jauh, ya. Beda dengan anak-anak yang sudah terbentuk, ya. Secara fisik oke, mental juga siap menjalani proses hitannya, ya. Dan edukasi ini khusus orang tua yang menganggap anak saya ini siap. Terakhir pada saat di meja tindakan ataupun masuk klinik, moodnya, mentalnya akan berubah, dan orang tua di sesi itu harus siap, ya. Jadi siap dalam hal mentalnya, siap dalam hal budgetnya, siap dalam hal perubahan mental anak, siap dalam hal perubahan jenis teknik sunatnya, itu harus siap, ya. Dan orang tua harus siap menjalani proses khitan anaknya, ya, dari awal sampai proses penyembuhan. Itu juga yang paling penting, ya. Dan tidak ada proses sunat yang 1 kali sunat langsung sembuh. Dan di situ juga orang tua harus siap mental, ya. Tidak ada yang sat-set, kecuali suatu saat nanti mungkin 100 tahun kemudian disediakan jenis metode sunat jin. Nah, itu mari tidak perlu mental, ya. Orang tua tidak perlu siapkan mental. Tetapi saya tekankan lagi, di zaman sekarang mungkin dari tahun 2022 sampai seterusnya, hal yang pertama orang tua sediakan ketika mau menjelang anaknya di khitan adalah mental orang tua. Yang kedua, ya, mental anak. Yang ketiga adalah budget. Yang keempat, anaknya, ya. Jadi khusus ayah bunda di luar sana, ya, ketika mendengarkan edukasi dari saya, orang tua tidak perlu lagi bingung apa saja sih yang harus saya sediakan, ya. Di tempat praktek sekarang, entah dokter ataupun bidan ataupun perawat, ya, khususnya yang melayani khitan, orang tua tidak perlu lagi menyediakan mobilnya, celana sunatnya, sarungnya, tidak perlu, karena di klinik sunat, ya, sudah menyediakan apapun yang orang tua inginkan, ya. Semoga edukasi ini memberikan gambaran kepada ayah bunda di luar sana, agar ketika menjelang sunat
ya, khususnya si buah hatinya yang super manja, super disayangi, ya, ingat video ini, ya, ingat edukasi dari saya, ya. Semoga kita sehat selalu dan kita bertemu di pertengahan bulan November sampai akhir tahun. Itu adalah musim sunat bagi anak ayah bunda di luar sana, ya. Tentunya ayah bunda di luar sana harus memilih praktisi atau operator yang sudah tersertifikasi sunat modern, ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.